Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 25 bulan Rabiul Akhir tahun 1443 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab ringkasan Tafsir lil Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah ta'ala selalu menganugerahkan kepada kita niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah ta'ala selalu memperbaiki hati kita dan selalu memperbaharui semangat kita, serta menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita memulai kajian dari juz yang keempat, surat Ali Imran ayat 92. Surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra, sekali-kali kalian tidak akan memperoleh kebajikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian berinfak
dari harta yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan tidaklah kalian berinfak walaupun sedikit, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Ruwiya an Amr ibni Maimun, diriwayatkan dari Amr ibni Maimun, seorang tabi'in, berkata tentang makna firman Allah, lan tanalul birra, qala al-jannah. Al-birra artinya surga. Jadi Amr ibni Maimun mentafsirkan al-birra artinya surga. Warawal Imam Ahmad, dan diriwayatkan Imam Ahmad serta diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan Muslim, an Anas ibni Malik qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Abu Talha aktsara ansariyyin bil Madinati malan. Abu Talha adalah sahabat Ansar di Madinah yang paling kaya, yang paling banyak hartanya. Abu Talha adalah ayah sambungnya sahabat Anas bin Malik. Abu Talha adalah ayah sambung. Ayah apa ini? Ayah tiri ya? Ayah tirinya Anas bin Malik. Sahabat Abu Talha sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Talha itu setiap hari menghadiri majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkat sebelum subuh, pulang siang. Pulang siang. Kemudian menjelang asar berangkat lagi sampai isya. Demikian hari-harinya sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu. Istrinya Abu Talha siapa namanya? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini wanita yang mulia yang dijamin Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Abu Talha ketika masih musyrik melamar Ummu Sulaim. Abu Talha menawarkan Ummu Sulaim, kamu minta apa? Minta emas, minta apa? Saya akan penuhi permintaanmu. Ummu Sulaim berkata, inna mithlaka la yuraddu. Orang sepertimu tidak ada yang menolak. Hanya saja kamu musyrik, saya muslim, dan tidak dihalalkan wanita muslim menikah dengan laki-laki musyrik. Sekiranya kamu masuk Islam, aku tidak meminta apapun kepadamu, tidak emas dan tidak pula perak.
Abu Talha berkata, siapa yang menjadi saksi ucapanmu ini? Ummu Sulaim berkata, yang menjadi saksi ucapanku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Talha masuk Islam, dan itu maharnya. Maharnya Abu Talha menikahi Ummu Sulaim adalah dia masuk Islam. Maka apabila ada pertanyaan siapakah yang sahabat yang maharnya paling mulia, yaitu sahabat Abu Talha. Maharnya masuk apa? Islam. Setelah masuk Islam, Abu Talha sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan cerita tentang turunnya ayat yang mulia ini. Anas bin Malik bercerita, Abu Talha adalah sahabat Ansar di Madinah yang paling kaya. Wa kana ahabba amwalihi Bayruha. Wa kana ahabbu amwalihi Bayruha. Dan harta yang paling dicintai Abu Talha adalah kebun kurma yang namanya Bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Kebun kurma Bayruha pas di depan Masjid Nabawi. Kalau otomatis sekarang sudah masuk masjid. Kalau dahulu kebun Bayruha pas di depan Masjid Nabawi. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering masuk ke kebunnya Abu Talha. Wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minum air yang ada di kebun tersebut. Airnya jernih sampai bisa diminum, mengalir, menyenangkan orang-orang yang masuk kebun tersebut. Qala Anas bercerita, falamma nazalat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ketika turun ayat ini, yaitu Allah Ta'ala berfirman, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai berinfak dari harta yang kalian cintai. Qala Abu Talha langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Inna Allah yaqul, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inna ahabba amwali ilayya Bayruha. Ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha, kebun kurma Bayruha yang buahnya banyak, yang luas, yang di dalamnya terdapat air yang jernih, yang rindang. Ya Rasulullah, wa innaha shadaqatun lillah. Kebun tersebut aku sedekahkan karena Allah. Arju birraha wa dhukhraha indallah ta'ala. Aku berharap kebaikannya dan simpanannya di sisi Allah Ta'ala. Fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah. Letakkanlah ya Rasulullah sebagaimana yang Allah perlihatkan kepadamu.
terserah engkau ya Rasulullah, kebun kurma ini engkau gunakan untuk apa? Untuk jihad, untuk dakwah, untuk keperluan masjid atau yang lainnya, terserah engkau ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bakhin dzaka malur rabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum, Masya Allah, itu adalah harta yang menguntungkan. Dzaka malun rabi, itu adalah harta yang menguntungkan. Wa qad sami'tu, aku mendengar ucapanmu, wahai sahabatku yang setia, sahabat Abu Talha. Wa ana ara an taj'alaha fil aqrabin, aku berpendapat supaya kebun kurmamu ini bagikan kepada keluargamu, yaitu kepada sepupu-sepupumu. Faqala Abu Talha, af'alu ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Abu Talha langsung berkata, af'alu, tidak pakai pikir. Kalau kita mungkin mikir, enak biasanya dulur kan tukaran terus, apalagi misanan. Dulur kandung aja belum tentu, apalagi misanan. Abu Talha berkata, af'alu ya Rasulullah, aku melakukannya ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammi. Abu Talha langsung membagi kebun kurma tersebut kepada keluarganya dan sepupu-sepupunya. Sepupu-sepupunya mendapatkan bagian dari kebun kurma tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga riwayat Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lihatlah, yaitu para sahabat, bagaimana segeranya mereka, kesungguhan mereka di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihaini, dan diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, anna Umar qala, Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, lam usib malan qattu huwa anfasu indi min sahmi alladhi huwa bi Khaybar. Ya Rasulullah, aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih istimewa bagiku melebihi kebun kurma yang aku dapatkan di Khaybar. Nabi SAW dan para sahabat menaklukkan Khaybar, dan Khaybar adalah kota yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Kebun kurmanya banyak, menjadi ghanimah bagi kaum muslimin. Umar mendapatkan yaitu kebun kurma yang ada di Khaybar, dan ini paling dicintai oleh Umar, paling istimewa bagi Umar ibnul Khattab. Fama ta'muruni bih, apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Qala habbisil asla wa sabbilith thamarah. Nabi SAW bersabda, tahanlah asalnya dan infakkan hasilnya. Artinya apa? Wakafkanlah. Sudah wakafkan. Tahanlah aslinya, wakafkan. Adapun hasilnya pakailah sebagian, dan sebagian yang lain infakkan. Demikian, maka Umar pun langsung, yaitu mengerjakan, melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian para sahabat, mereka tahu
bahwasanya umur mereka itu pendek, umur umat Islam itu pendek, tetapi mereka ingin hidup lama, walaupun telah meninggal dunia, seakan-akan mereka masih hidup karena pahalanya masih apa? Mengalir. Allahu Akbar. Jadi demikian para sahabat faham makna infak, dan mereka mengetahui, memahami bahwasanya orang yang berinfak adalah orang yang pertama kali mendapatkan manfaat dari infaknya. Jadi kalau kita berinfak merasa memberi hutang budi, jangan berinfak. Agama Allah pasti ditolong Allah. Kita yang butuh infak, kita butuh untuk hidup lebih panjang lagi. Kita perlu nanti di alam kubur, yaitu amal kita mengalir yang lama, walaupun kita sudah apa? Meninggal dunia. Karena wakaf ini mengalir pahalanya, apalagi wakaf di jalan Allah, itu masjid, itu pendidikan Al-Quran. Berapa banyak pahala yang mengalir bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, warawal hafid Abu Bakar al-Bazzar an Abdullah bin Umar qala hadaratni hadhihi al-ayah. Diriwayatkan al-Imam Bazzar dari sahabat Abdullah bin Umar, ia berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala hadaratni hadhihi al-ayah. Aku merenungkan ayat ini, terlintas pada pikiranku tentang ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai berinfak dari harta yang kalian cintai. Fadakartu ma a'tanillah. Abdullah bin Umar berkata, aku memikir apa harta yang paling aku cintai. Dipikir, dicari. Falam ajid syai'an ahabba ilayya min jariyatin li rumiyah. Aku tidak mendapatkan harta yang paling aku cintai melebihi cintaku kepada budak hamba sahaya dari Romawi, cantik jelita. Aku sangat mencintainya. Ini hartaku yang paling aku cintai, kata Abdullah bin Umar. Faqultu hiya hurratun liwajhillah. Aku berkata, budak tersebut aku merdekakan, aku bebaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Falau anni a'udu fi syai'in ja'altuhu lillah lanakahtuha, yakni tazawwajtuha. Sekiranya aku boleh menarik pemberianku, niscaya wanita tersebut tak nikahi saja. Artinya Abdullah bin Umar itu sudah mengikhlaskannya, sudah memerdekakannya karena Allah, dan tidak mau menarik lagi apa yang telah diucapkannya. Jadi tidak mundur, tidak kembali lagi. Sudah mengatakannya tapi ditarik lagi. Maka Abdullah bin Umar berkata, kalau sekiranya aku boleh, yaitu menarik lagi ucapanku, aku akan menikahinya. Padahal Abdullah bin Umar sangat mencintainya. Wanita tersebut sangat cantik jelita. Tapi sudah, karena Abdullah bin Umar berkata, aku bebaskan kamu karena Allah, maka Abdullah bin Umar tidak mau menarik lagi ucapannya. Demikian keterangan ringkas dari Al-Imam Ibnu Katsir pada ayat yang mulia ini. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi
al-hathu ala a'malil bir, anjuran untuk mengerjakan kebaikan, anjuran untuk mengerjakan kebaikan, bersedekah atau ibadah-ibadah yang lain, menuntut ilmu. Ini termasuk kebaikan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi al-hathu 'ala al-infaq mimma yuhibbuhul mar'u. Dianjurkan bagi seseorang berinfak dari harta yang dicintainya. Dianjurkan bagi seseorang untuk berinfak dari harta yang dicintainya. Dan ini menunjukkan kemuliaan, dan menunjukkan kuatnya keimanan seseorang, karena dia mengikhlaskan, merelakan harta yang dicintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan seseorang, bukti jujurnya keimanan seseorang, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah sahabat Abu Talha tentang kisah setelah diturunkannya ayat yang mulia ini. Lihatlah sahabat Umar ibn al-Khattab, demikian pula lihatlah sahabat Abdullah bin Umar, demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekah dengan semua hartanya. Umar ibn al-Khattab datang bersedekah dengan separuh hartanya. Jadi para sahabat faham tentang keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi al-hathu 'alal infaq walau bi syai'in qalil. Anjuran bersedekah walaupun sedikit. Anjuran bersedekah walaupun sedikit. Orang yang miskin, orang yang fakir, tidak menghalangi kefakirannya untuk bersedekah. Orang yang sederhana, kesederhanaannya tidak menghalangi dia untuk bersedekah. Pada ayat ini Allah Ta'ala berfirman, mana dalilnya anjuran bersedekah walaupun sedikit? Dari mana ayat ini? Wa ma tunfiqu min syai'in. Syai' itu sedikit. Karena keadaan tidak ada, kondisi yang sederhana, mampunya sedikit, iya, jangan kecil hati. Kita tidak memiliki harta yang mewah, yang istimewa, yang berharga, iya, walaupun sedikit, Allah Maha mengetahui niat hamba-hambanya. Abu Mas'ud Al-Ansari bercerita, kami para sahabat, apabila Nabi SAW memerintahkan kami bersedekah, kami tidak punya apa-apa, kami langsung pergi ke pasar. Fanatahamal, kami memikul barang di pasar. Fanusibu bil mud, kami mendapatkan 1 mud.
kurma, ngangkat barang untuk mendapatkan 1 mud kurma. Niatnya apa? Disedekahkan di jalan Allah, disedekahkan, dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat ashabul qurra, penghafal Al-Qur'an yang mati syahid di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menuntut ilmu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sedekah, mereka langsung pergi ke hutan atau ke padang pasir nyari kayu, kemudian dijual, kemudian dibelikan makanan, lalu disedekahkan kepada ashabus suffah, orang-orang yang ada di masjid Nabawi, yang ketika itu jumlahnya sekitar 80 orang berada di Masjid Nabawi dengan kondisi yang sederhana para sahabat ketika itu. Jadi mereka yang menuntut ilmu langsung keluar. Kalau Nabi SAW menganjurkan sedekah, lalu nyari kayu, karena mereka tidak punya, miskin, nyari kayu, tetapi disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yaitu anjuran bersedekah bukan hanya untuk orang kaya saja, orang miskin pun mendapatkan fadilah, keutamaan bersedekah. Nabi SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikit tamrah, hindarilah siksa neraka walaupun bersedekah dengan 1 cuil, yaitu setengah kurma. Enggak punya kurma utuh, setengah saja, sedekahkanlah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi adamul ihtiqar minal ma'rufi syai'an, larangan meremehkan kebaikan walaupun kecil. Larangan meremehkan kebaikan walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun kecil. Kalau kebaikan jangan diremehkan, jangan diremehkan, karena bisa jadi 1 dirham mengalahkan 100.000. Nabi SAW bersabda, sabaqat dirhamun mi'ata alfi dirham. 1 dirham ini lebih cepat menuju Allah daripada 100.000 dirham. Karena niatnya tidak kecil hati, tidak punya apa-apa, jangan kecil hati. Nabi SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah, takutlah neraka walaupun bersedekah dengan secuil kurma. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Demikian, tidak punya apa-apa, sedekah dengan senyum, dengan salam. Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu bernilai sedekah. Demikian, sedekah itu tidak harus dengan uang, dengan senyum, mendoakan kebaikan kepada orang lain bernilai sedekah. Demikian kita harus menjadi orang yang mengamalkan hadis-hadis ini. Kita menuntut ilmu, kita mengaji, kita menerapkannya. Ini sudah ngaji tafsir lagi, ketemu orang lain mendelik tuti untal orangnya. Ini Syekh Albani rahimahullah berkata, inna katsiran minan nas la yusma' min kalamihi illa murra wa la yura fi wajhihi illa abusan qamtarira. Banyak manusia yang ucapannya tidak didengar kecuali pahit, pedas, pahit ucapannya. Wajahnya sangar, yang menyeramkan seperti wajahnya neraka.
Ya barang subhanallah. Temu orang lain, si diam-diam saja, dingin-dingin saja, senyum ya akhi, assalamualaikum, barakallahu fiik, Allahumma barik, assalamualaikum, gimana Pak kabarnya, sehat ya, semoga diberi kemudahan oleh Allah. Dalam hati kita, ya Allah berilah petunjuk fulan kepada jalan yang benar. Demikian kadang-kadang kita mendoakan orang, semoga sampean diberi petunjuk oleh Allah jalan kebenaran. Tersinggung orang itu, apa sampean ndongakno aku ngono iku, aku sesat ta? Salah ditungakno salah. Doakan semoga diberkahi oleh Allah, langsung amin gitu. Semoga sehat walafiat, diberi keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita, ya Allah, berilah petunjuk fulan ke jalan yang lurus, mengenal tauhid, mengenal sunnah. Demikian. Jadi inginkan kebaikan kepada orang lain, bukan karena kelompok, bukan, sekali lagi, bukan karena perorangan, individu, bukan, tapi karena ingin kebaikan, ingin orang lain itu masuk surga, ingin orang lain mendapatkan petunjuk. Dengan apa tadi? Yaitu dengan akhlak yang mulia. Jangan remehkan kebaikan. Salam itu penting. Assalamualaikum. Ngobrol gimana? Diskusi ringan. Insya Allah orang itu tabiatnya menerima kebenaran dan menerima kebatilan. Karena kita tidak tahu. Karena kebatilan ini yang terus disampaikan, dan banyak yang belum mendengar kebenaran, sehingga ketika mereka mendengar, banyak di antara mereka yang ingin tahu, ingin tahu. Maka jangan-jangan karena akhlak kita tadi, semoga fulan mendapatkan petunjuk. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Tidaklah Allah memberi petunjuk melalui engkau satu orang saja, maka itu lebih baik daripada apa? Onta merah. Harganya sangat mahal sekali onta merah. Sampai sekarang aja mahal. Onta merah sekarang aja mahal. Apalagi zaman apa? Dahulu. Artinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Demikian. Pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi fadlu al-waqfil khairi, keutamaan wakaf di jalan Allah, keutamaan wakaf di jalan Allah. Maka lihatlah Umar dan sahabat-sahabat yang lain, hartanya diwakafkan. Bahkan Masjid Nabawi itu wakaf dari Bani Najjar. Nabi SAW berkata, ya Bani Najjar, saminuni bihaitikum. Wahai Bani Najjar, berapa harga kebun korma kalian? Sahabat Ansor faham makna wakaf. Mereka berkata, ya Rasulullah, la natlubu thamanahu illa lillah. Kita tidak minta harganya kecuali hanya kepada Allah. Sehingga sahabat Al-Ansar sampai sekarang pahalanya mengalir. Berapa ratus ribu, berapa juta kaum muslimin yang sholat di Masjid Nabawi, berapa orang yang menuntut ilmu di sana, mengalir pahalanya kepada sahabat yang punya tanah di Masjid apa? Nabawi. Ini Masjid Nabawi ini tanahnya sahabat Ansar yang diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pada hadis ini Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mewakafkan kebun yang paling dicintainya, diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih
aw waladin shalihin yad'ulah. Jika anak manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali dari 3 perkara. Sedekah jariyah. Sedekah yang jariyah, wakaf. Sedekah yang mengalir untuk di jalan Allah, untuk dakwah, untuk pendidikan Al-Quran, untuk masjid. Ini mengalir. Jadi berapa lama dimanfaatkan, ya seperti itu, seakan-akan dia masih hidup. Amalnya mengalir terus. Dan wakaf itu tidak harus ratusan juta, tidak harus miliaran. Masing-masing sesuai dengan apa? Kemampuan. Demikian. Awaladin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa bih, atau ilmu yang dimanfaatkan. Jadi subhanallah, sampai sekarang Al-Imam Ibnu Katsir pahalanya mengalir insyaallah. Kita mempelajari tafsir, pahalanya mengalir. Al-Imam Nawawi yang meninggal dunia pada tahun 676, sampai sekarang kitab yang dipelajari mengalir pahalanya. Al-Imam Bukhari yang meninggal, demikian. Para ulama yang ilmunya dimanfaatkan, pahalanya mengalir. Maka Buya Hamka rahimahullah pernah berkata, hiduplah 1000 tahun. Hiduplah 1000 tahun. Dengan apa? Ya dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, dengan sedekah jariyah. Dengan sedekah apa? Jariyah. Titipkan sedekah jariyah walaupun sedikit, supaya mengalir pahala di saat kita sudah meninggal dunia, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi zammus shadaqah birradi, celaan bagi siapa yang bersedekah dengan barang yang buruk, dengan barang yang buruk atau yang tidak layak. Makanan sudah tidak layak disedekahkan, atau yang lainnya yang sudah tidak bermanfaat, dia tidak mau lalu disedekahkan, itu dicela, tidak mendapatkan kebaikan. Yang mendapatkan kebaikan adalah siapa yang bersedekah dengan yang baik, atau bahkan dengan barang yang dicintainya. Dia senang, dia cinta. Dia cinta. Qabil, putranya Nabi Adam, ketika diperintahkan bersedekah dengan hasil panennya, lalu dia bersedekah dengan, yaitu hasil panen yang tidak baik. Yang bagus diambil, simpan untuk makanan dia. Yang sudah rusak-rusak disedekahkan. Adapun Habil, ketika diperintahkan untuk berkorban, dipilih kambing yang paling gemuk, yang paling bagus, yang paling bagus, yang paling, yaitu kelihatannya bagus, jamilul mangdor, bagus penampilannya, disedekahkan. Lalu sedekahnya, korbannya Habil ini diterima oleh Allah, disimpan di surga, disimpan di surga. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih Nabi Ismail, dipanggil oleh Allah. Nabi Ibrahim yang ketika sudah mau menyembelih Nabi Ismail, Allah Ta'ala berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil, wahai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu, demikian kami balas orang-orang yang baik. Wa fadainahu bidhibhin adim, kami tebus dengan sembelihan yang agung, itu sembelihan dari surga. Itu kambingnya Habil, putranya Nabi Adam, sembelih lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tebusan menyembelih Nabi apa? Ismail. Allahu Akbar. Demikian kalau bersedekah yang baik, bukan yang sudah tidak layak, kasihkan tetangga atau bahkan dikasihkan orang tua. Makanan sudah tidak layak, kasihkan orang tua, kasihkan kepada adik atau kakak, tidak seperti itu. Tapi kalau sudah masih hangat, bagikan pada keluarga kita atau kepada tetangga kita.
Kemudian pelajaran berikutnya, fihi dhammul bukhl, celaan bagi orang-orang yang bakhil. Celaan bagi orang-orang yang bakhil. Jadi orang-orang yang bakhil adalah orang yang khawatir dengan hari esok, bakhil, orang yang tercela. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Ma min yaumin tala'at fihi syams." Tidak ada satu hari pun ketika matahari terbit, illa wa yanzilu malakan, kecuali dua malaikat turun ke dunia. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, orang-orang yang berinfak gantilah dengan yang lebih baik. Wa yaqulul akhar, dan yang lain berkata, wa a'ti mumsikan talafan, ya Allah, orang yang bakhil gantilah dengan kerugian, kecemasan, kerugian, kegelisahan. Itu bagi orang-orang yang bakhil. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi fadlu al-ibadah bil mahabbah, keutamaan ibadah dengan rasa cinta. Ini luar biasa. Ibadah dengan rasa cinta tidak bisa dikalahkan. Ada orang yang melaksanakan ibadah dengan rasa cinta tidak akan bosan. Tidak akan bosan. Apapun yang dihadapi, kalau sudah cinta, dia tidak akan merasakan bosan melaksanakan ibadah, karena dia telah merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Nabi SAW bersabda tentang iman, halawatal iman, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, manisnya iman. Seseorang yang beribadah dengan rasa cinta, kenapa? Karena dia merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Karena iman itu seperti makanan, diibaratkan seperti makanan. Orang yang badannya sehat, makanan terasa manis, terasa lezat. Orang yang badannya sakit, maka makanan apapun lezatnya terasa pahit. Demikian iman pun sama. Iman kalau lezat, merasakan ibadah dengan lezat, dengan manis, dengan rasa cinta, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini yang hendaklah kita raih, yaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian bersedekah dari apa yang kalian cintai dengan rasa cinta, bukan dengan rasa kecewa. Abu Bakar ketika bersedekah, cinta Abu Bakar. Abu Talha ketika mensedekahkan kebun kurmanya yang paling dicintai, senang, gembira, bukan nangis termehek-mehek. Dan kita sudah, kalau kita contohnya bersedekah dengan mobil kesayangan kita, mungkin sampai pulang itu nangis kita. Ayo, ada apa tadi kok ketun lapo ngene iki, kayak iso duwe mobil itu tadi. Subhanallah. Itu kita, karena kita ini belum merasakan manisnya apa? Iman. Kalau para sahabat merasakan manisnya iman, Abu Talha yang seperti itu tidak ketun sama sekali, bahkan lezat, merasakan nikmatnya, senang bergembira. Kebun yang paling dicintainya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, hijrah itu meninggalkan semuanya, pekerjaan ditinggalkan, keluarga ditinggalkan. Kemudian ke Madinah bukan dengan rasa sedih, terpaksa. Ini gara-gara bela dakwah ini, gara-gara bela sunnah ini, loro kabeh aku tatakno. Lihat orang-orang semacam lihat orang-orang berjuang zaman sekarang, dikunjing tidak siap, terus mau membela agama Allah dengan apa?
Dikunjing saja, kayaknya sudah, kayaknya getun dia tuh. Ini keluarga tak korban no. Masyarakat tak korban no. Biasa ya aku cangguruan sampai masyarakat. Saya dirasani terus. Gara-gara melok ngaji aliran jenggot ini. Iya, aliran tak jelas ini. Subhanallah. Lihatlah, maka itu perlu ditanamkan manisnya iman. Manis membela agama Allah, manis berjuang di jalan Allah, membela dakwah. Demikian beramal dengan lezat, menikmati. Karena apa? Karena merasakan manisnya iman, beribadah dengan rasa cinta, menghadiri majelis ilmu dengan rasa cinta, hujan sekalipun, subhanallah, hujan sekalipun, PPKM sekalipun, level berapa sekalipun, seperti levelnya itu loh, mie yang pedas itu, tak apa-apa, tetap bismillah menuntut ilmu. Kenapa? Subhanallah, apa subhanallah. Sudah, kalau kita belum merasakan manisnya iman, berangkat itu. Orang para sahabat ketika dipanggil berjihad di jalan Allah merasakan. Bahkan mereka para sahabat kalau berjihad ingin gugur di jalan Allah, dan ingin pulang mereka itu karena merasakan manisnya berjuang di jalan Allah. Khalid ibn Walid kalau berhadapan dengan Panglima Romawi, maka Khalid berkata, wahai bangsa Romawi, saya tawarkan kepada anda masuk Islam, aman kalian, wis beres. Atau kalau tidak mau masuk Islam, bayarlah upeti, kami tidak akan memerangi kalian. Kalau kalian enggan kecuali harus berperang, maka ketahuilah kami datang kepada kalian, ji'nakum biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayata. Kami datang membawa pasukan yang mencintai kematian seperti kalian mencintai kehidupan. Melihat pasukan yang lebih cinta mati ini, yopo gitu loh. Ya apa berlawan dengan pasukan yang seperti itu? Tidak bisa dibayangkan. Maka Romawi langsung keringet jagung-jagung. Alhamdulillah kalau enggak, ya itu kencing di situ. Alhamdulillah, gak kepoyo-kepoyo di situ menghadapi yaitu ancaman Khalid ibn Walid. Apalagi para sahabat ketika itu langsung bersiwak. Siwak. Padahal mengamalkan sunnah itu. Mereka mengatakan sebentar lagi kita dimakan ini. Dipikir mau makan ini. Padahal mengamalkan sunnah. Para sahabat berperang pun mengamalkan sunnah, bersiwak. Demikian. Tapi orang-orang Romawi memikir, waduh, tambah gemeter ini, habis ini kita dimakan ini. Pikir para sahabat itu kanibal gitu. Ini ketakutan mereka luar biasa. Kenapa? Karena para sahabat merasakan lezatnya iman sampai ketika berjihad di jalan Allah. Ketika perang Badar, tidur mereka dalam keadaan perang. Perang Uhud tidur karena merasa aman, merasakan lezatnya keimanan. Subhanallah. Demikian sedekah pun sama, tidak ada rasa takut sedikit pun, tidak ada gelisah pikir pun. Bismillah. Mereka adalah orang-orang yang merasakan nikmatnya beribadah. Demikian fadlul ibadah bil mahabbah, keutamaan beribadah dengan apa? Rasa cinta. Pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi sur'atu istijabatis sahabah limtithali amrillah. Segeranya para sahabat di dalam melaksanakan perintah Allah. Segeranya para sahabat di dalam melaksanakan perintah Allah. Demikian para sahabat ketika turun ayat langsung berlomba-lomba, fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi al-ilmu lil amal. Ilmu itu untuk diamalkan. Jadi para sahabat turun ayat, langsung beramal. Demikian
Mereka bersegera karena mereka tahu ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk wawasan saja. Ilmu sekarang, ilmu untuk tambahan wawasan. Tapi amal masih berat. Amal tidak berlomba-lomba. Tapi para sahabat tidak demikian. Generasi yang terbaik yang dipilih oleh Allah untuk menyertai perjuangan Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud berkata, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Sahabat adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi al-hatsu ala muraqabatillah, anjuran senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Anjuran merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Kita ambil dari firman Allah, fa innallaha bihi alim. Allah Maha mengetahui, berarti Allah Maha mengawasi kita. Maka mintalah pujian Allah, caperlah kepada Allah, carilah pujian Allah, carilah cintanya Allah. Beramal bukan karena manusia, bukan karena diperhatikan fulan, karena cari pujian, karena kepingin tenar. Ini tercela. Tapi kalau kita mencari pujiannya Allah, itu terpuji. Maka hendaklah kita selalu merasa diawasi oleh Allah, supaya kita lupa diawasi manusia. Jangan dihiraukan manusia, baik pujiannya atau celaannya. Kalau dipuji, jangan ia itu tergiur dengan pujian mereka. Karena orang yang beramal bukan karena pujian tidak tergiur dengan pujian, bahkan malah takut kalau dipuji. Berlindung kepada Allah. Abu Bakar As-Siddiq kalau dipuji membaca doa. Apa doanya? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah hukum aku karena ucapan mereka yang memuji aku. Waghfir lima la ya'lamun. Ampunkanlah dosa dari apa yang tidak mereka ketahui. Bisa jadi niat saya tidak benar, tapi mereka tidak tahu. Ampunkanlah ya Allah. Was'aluka khairan mimma yadhunnun. Dan aku meminta lebih baik dari prasangka mereka. Demikian sunnah ketika mendapatkan apa? Pujian. Kalau dicemooh di jalan dakwah, di jalan menuntut ilmu, biasa. Para nabi dan para rasul dicemooh. Para nabi dan para rasul dicela, dicaci maki, biasa. Maka orang yang merasa diawasi oleh Allah tidak menghiraukan pujian orang-orang yang memuji, tidak mencari pujian mereka, dan tidak menghiraukan celaan orang-orang yang apa? Mencela. Karena dia beramal semata-mata kepingin diawasi oleh Allah, kepingin dipuji oleh Allah, caper minta perhatian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi al-hadaru minar riya. Hati-hati dari riya. Karena Allah Maha tahu niat kita. Allah Maha tahu niat kita. Nah, ini yang sulit. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, ma'alajtu nafsi asyadda alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati diriku yang lebih sulit daripada mengobati apa? Niat. Ini yang terus kita minta kepada Allah. Fa innallaha bihi alim. Allah Maha tahu niat hamba-hambanya. Maka niatkan karena Allah, niatkan mencari pujian Allah, niatkan mencari perhatian Allah, dan hati-hati dari mencari pujiannya manusia. Hati-hati dari mencari perhatiannya manusia. Karena amal yang kekal, yang diberkahi oleh Allah adalah amal yang dikerjakan karena Allah, nanti akan kekal. Dan insya Allah kita husnudzon. Al-Imam Ibnu Katsir insya Allah, yaitu menulis tafsirnya ikhlas karena Allah,
Buktinya apa? Akal dimanfaatkan. Kalau tidak ikhlas, sudah lenyap ditelan masa, ditelan bumi. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. Bui itu akan jufa, pergi, ditelan waktu, ditelan masa. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh. Adapun yang bermanfaat, itu yang ikhlas karena Allah, yang bermanfaat bagi manusia, yang akan tetap di bumi, dimanfaatkan. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, jangan bosan-bosan berdoa, ya Allah, perbaikilah hati kami, anugerahkan niat yang ikhlas. Kalau ada niat yang keliru, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa hamba-Mu yang lemah ini. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.